안 돼요. 제발요. 그러지 마세요. Offers from your home country? It's not an order, Dearest. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review film yang terbaru nih, yang berjudul The Moon. Ini dia, by Mimin. Sekitar 5 tahun yang lalu, Korea meluncurkan sebuah prop yang di dalamnya itu ada beberapa astronot yang memang terpilih. Tapi sayangnya operasi itu tidak berjalan dengan lancar sehingga menewaskan 3 orang astronot yang paling populer pada saat itu. Oleh karena itu mereka terus menginovasi dan juga memperbaiki semuanya hingga saat ini ada 3 astronot baru yang bakal ikut dalam operasi yang baru di tahun 2029. Adapun mereka bertiga adalah Lee Sang-won, Cho Yun-jong, dan juga Hwang Sun-woo. Tepatnya pada Desember 2029, prop itu akhirnya meluncur untuk segera berangkat ke bulan. Dan mereka bertiga sudah melalui banyak banget training untuk bekal mereka di sana. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan, prop mereka mengalami kerusakan. 연료전지 공급 경고. H 과부. Hwang Sun-woo, Lee Sang-won, Cho Yun-jung mencoba untuk memperbaiki prop mereka itu dengan Hwang Sun-woo yang bertindak untuk memperbaiki dalam, sedangkan Lee Sang-won dan juga Cho Yun-jung berusaha untuk memperbaiki di bagian luar. Karena Hwang Sun-woo memang masih lebih baru dibandingkan kedua orang seniornya, jadi mereka masih agak terganggu dengan sikap Hwang Sun-woo yang banyak banget ketakutan, dan mereka membilang kepada Hwang Sun-woo untuk mencoba agar lebih tenang. Awalnya situasi mereka itu udah mulai pulih, tapi tiba-tiba aja sesuatu terjadi. Dan ketika Cho Yun-jung ngecek bagian bahan bakar mereka, ternyata ada kebocoran. Karena itulah Cho Yun-jung langsung terlempar karena ledakan dari bahan bakar tersebut. Lee Sang-won sebagai kolonel mereka mencoba untuk menyelamatkan Cho Yun-jung, tapi tidak bisa, dia juga malah terkena efek dari ledakan tersebut. Hwang Sun-woo mencari jalan keluar agar bisa menyelamatkan kedua orang rekannya dia. Tapi ternyata Lee Sang-won itu mengalami kebocoran di bagian bajunya dia sehingga dia kehabisan oksigen. Dia meminta kepada Hwang Sun-woo untuk jangan membuka pintunya karena itu bakal sia-sia. 안 돼요. 제발요. 그러지 마세요. Hingga akhirnya kedua rekannya Lee Sang-won dan juga Cho Yun-jong itu harus kehilangan nyawa mereka. Kali ini Hwang Sun-woo harus benar-benar merelakan kapten dan juga kolonelnya. Karena kehilangan kedua rekannya, sekarang Hwang Sun-woo menjadi sendirian di sana dan harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Semua orang yang ada di lokasi memonitor mereka itu juga dalam keadaan khawatir banget karena mereka takut hal yang kedua kalinya bakal terulang. Mereka mencoba untuk meminta kepada Hwang Sun-woo agar lebih tenang karena mereka bakal berusaha untuk menyelamatkan Hwang Sun-woo. Karena udah mentok banget, mereka pun mencoba mencari mana keberadaan dari Kim Jae-guk yang bertindak sebagai direktur pada masa lalu. Posisi Kim Jae-guk saat ini dia sedang berburu di hutan bersama dengan rekannya dia. Karena dia itu emang udah pensiun ataupun mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur karena kejadian 5 tahun yang lalu. Dan ketika dia diminta untuk kembali pada saat itu, Kim Jae-guk gak mau dan bilang sama mereka bahwa udah minta bantuan aja sama NASA. Mereka udah minta bantuan tapi cukup sulit. Kan pemerintahan Amerika tidak mau menuruti permintaan mereka. Namun setelah jelaskan bahwa Hwang Sun-woo adalah anak dari salah satu rekan dari Kim Jae-guk 5 tahun yang lalu yang meninggoy karena bundir, gara-gara kegagalan proyek mereka, akhirnya Kim Jae-guk memutuskan untuk bergabung lagi. 전임센터장. Dia langsung bergegas pergi ke Aerospace Center
untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sana. Dan dia pun mencoba mengambil alih dan berkomunikasi dengan Hwang Sun-woo, dan dia bakal melakukan segala cara untuk menyelamatkan Hwang Sun-woo dari sana. Hwang Sun-woo pun langsung mengcopy semua instruksi yang diberikan oleh Kim Jae-guk kepada dirinya, dan dia pun mencoba untuk mengoperasikan alat itu sendiri. Dan ternyata semua persiapan yang dia buat itu berhasil, dan juga tanda-tanda di alat itu juga stabil semuanya. Tapi dia bertanya siapakah orang yang memberikan instruksi kepada dirinya, karena suaranya berbeda dengan direktur Aeroscope Center. Lalu Jae-guk memperkenalkan diri bahwa dia adalah salah satu rekan ayahnya yang dahulunya adalah direktur di Aerospace Center, dan dia pun akhirnya mengingat bagaimana ayahnya meninggoy karena bundir gara-gara kegagalan dari proyek 5 tahun yang lalu. Dan gak lupa dia juga mengambil beberapa barang dari rekan-rekannya dia kalau-kalau nantinya terjadi sesuatu, dan dia pun bakal menyimpan itu semuanya. 오랜만이네. 저기 재민이 학교 잘 Kim Jae-guk menelpon Yoon Mun-young ataupun Jennifer Evans untuk meminta bantuan karena dia itu berada di NASA. Tapi di sini Jennifer nggak mau ngebantu mereka karena memang susah banget mendapatkan izin dari atasannya dia. By the way, mereka berdua ini adalah mantan suami istri di film ini. Jae-guk udah mau mohon banget sama Jennifer untuk ngebantu dia, tapi Jennifer bilang kayaknya nggak bisa karena bakal susah dan berusaha sendiri aja. 나 김지국이야. 이쪽이면 룸라게이트가 우리 오이시로 들어와. Kemudian Kim Jae-guk kembali berkomunikasi dengan Hwang Sun-woo dan meminta kepada Sun-woo untuk stay di sana aja, jangan berbuat apa-apa. Tapi Sun-woo nggak mau, dia bilang bahwa dia mau tetap pergi ke bulan. Karena nggak ada juga kepastian dalam waktu 2 hari itu bisa diperbaiki semuanya, dan dia juga dipastikan selamat itu belum ada kepastian sama sekali. So, ya udah dia mengambil keputusan sendiri untuk pergi ke bulan menggunakan alat yang sedang ada saat ini. Dan ini kita flashback sebentar ya. Kim Jae-guk dulunya adalah seorang peneliti utama di NASA. Terus dia balik lagi ke Korea, dan di sanalah dia mencoba untuk membuat prop yang dia kerjakan bersama dengan ayah Hwang Sun-woo dan juga direktur yang saat ini yaitu Jong Min-gyu. Awalnya proyek mereka itu berjalan dengan lancar, tapi ternyata ada kecacatan sehingga ketika mereka mencoba melakukan pendaratan ke bulan, itu benar-benar gagal total dan awak-awak astronot yang ada di sana meninggoy semua. Makanya dia nggak mau hal itu juga terjadi kepada Hwang Sun-woo, cuma Sun-woo-nya aja memang keras kepala karena dia tetap pengen melanjutkan semuanya. Tapi untung aja kali ini berbeda, mereka berhasil mendarat di bulan. 미국에 이어 두 번째로 유인 우주선을 달에 착륙시킨 나라가 됐습니다. Seluruh masyarakat Korea seneng banget karena akhirnya setelah Neil Armstrong dari Amerika, sekarang dari Korea juga ada orang yang bisa mendarat ke bulan. Dan mereka pun membuat bahwa itu kayak hari bersejarah banget untuk negara Korea. Hwang Sun-woo nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika dia udah mendarat di bulan, dia pun langsung melakukan apa yang bakal dia ambil di sana. Dan dia melakukan pengambilan beberapa sampel dan langsung juga melakukan penghormatan kepada 2 rekannya. Setelah itu dia langsung berkeliling-keliling di sana untuk melaksanakan tugas yang memang sudah diberikan kepada mereka sebelumnya. Offers from your home country? Di sisi lain, Jennifer Evans berusaha untuk mencari bantuan di NASA untuk melakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo. Tapi sepertinya itu akan sulit karena bosnya dia nggak mau menyetujui itu. Apalagi Gedung Putih juga tidak mau sependapat dengan mereka. Tapi dia bakal berusaha untuk mencari alternatif lain untuk bisa memohon bantuan. Sementara itu, Hwang Sun-woo berhasil mengambil beberapa sampel yang ada di sana tanpa ada kendala sama sekali. Tapi tiba-tiba aja Jennifer Evans memberikan kabar kepada Kim Jae-guk bahwa ada hujan meteor. Dan dalam waktu dekat bakal pergi ke arah Hwang Sun-woo berada. Nah, pada saat itu Sun-woo menemukan beberapa batu es juga yang bakal dia simpen dan bakal dijadikan sebagai sampel juga nantinya. Dia juga menginformasikan bahwa hujan meteornya itu udah berhenti.
Tiba-tiba aja hujan meteornya datang lagi dan kali ini jauh lebih besar. Hwang Sun-woo langsung panik banget dan dia pun mencoba untuk mencari bantuan. Tapi tim Aerospace Center juga mereka bingung bagaimana cara melakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo. Ya udah, dia langsung pergi ke kendaraannya dia dan melaju secepat mungkin. Saking banyaknya hujan meteor sehingga menghantam ke arah Hwang Sun-woo dan dia pun terpelanting dan juga masuk ke lubang yang cukup dalam. Dan dia pun mencoba untuk keluar dari lubang tersebut menggunakan drone miliknya dia. Kim Jae-guk mencoba mencari akal nih untuk menyambungkan sistem yang ada di pesawat besarnya agar itu bisa diriset ulang lagi. Sembari dengan itu, Hwang Sun-woo akhirnya mencoba keluar dari lubang dan dia pun berhasil. Dan setelah itu dia langsung berlari sekencang mungkin untuk menghindari hujan meteor yang semakin lama semakin banyak. Kemudian riset ulang yang dilakukan kepada pesawat besarnya itu berhasil dan juga berjalan dengan lancar. Hwang Sun-woo juga berhasil masuk ke pesawat kecilnya dia dan siap untuk melakukan penerbangan karena udah bahaya banget dan dia pun mencoba sekuat tenaganya agar bisa mencapai bagian atas. Dan untung aja usaha dari Hwang Sun-woo itu tidak berjalan dengan sia-sia, akhirnya berjalan dengan lancar dan mereka pun cukup bahagia dan mereka akan menyambungkan kembali pesawat kecil dan juga pesawat besarnya. Dan ketika Hwang Sun-woo mau masuk ke pesawat besar, sesuatu terjadi lagi. Padahal baru aja aman loh. Tiba-tiba aja hujan meteor menghantam pesawat besarnya sehingga mengalami kehancuran sehingga Hwang Sun-woo itu gak bisa lagi masuk ke sana dan dia hanya berpatokan sekarang dengan pesawat kecilnya. Lalu Jae-guk memerintahkan untuk memisahkan secara manual pesawat kecil dan juga pesawat besarnya. Setelah berusaha semaksimal mungkin akhirnya Hwang Sun-woo pun yang sempat kebanting-banting akhirnya bisa melepaskan pesawat besar dan juga pesawat kecil. Tapi kondisi dia sekarang udah nggak stabil banget. 수동 모드로 전환해야 돼! Kim Jae-guk mencoba berkomunikasi dengan Hwang Sun dan bilang bahwa udah beralih aja ke mode manual agar dia bisa selamat dari sana. Tapi kondisinya kan memang bener-bener kayak nggak kondusif banget dan Hwang Sun juga pusing dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Ditambah lagi persediaan oksigen di dalam pesawat kecilnya udah hampir habis. Dan dia udah pasrah banget, bahkan Presiden Korea Selatan juga sudah membuat pengumuman untuk bela sungkawa kepada Hwang Sun-woo. Komunikasi udah benar-benar terputus banget dengan Hwang Sun-woo dan Kim Jae-guk pun mencoba bundir karena dia ngerasa bersalah banget kepada ayahnya Hwang Sun-woo dan sekarang kepada anaknya. Tapi aksi bundirnya dia digagalkan sama rekannya dia si Mbak Manis. Dan si Mbak Manis menginformasikan kepada Kim Jae-guk bahwa ada pemberitahuan bahwa Hwang Sun-woo itu ternyata masih hidup. Dan dia pun masih membuat sinyal kepada orang-orang apakah ada yang bisa mendengar dia ataupun tidak. Kim Jae-guk bersama rekannya langsung pergi ke kantornya mereka untuk melakukan komunikasi dengan Hwang Sun-woo mereka menggunakan peralatan yang mereka punya. Dan usaha mereka nggak sia-sia, mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan Hwang Sun-woo. Dan Sun-woo pun langsung berikan jawaban dan mengatakan bahwa dia itu masih baik-baik aja. Cuma pesawatnya dia itu, susah banget karena kerusakannya udah lumayan parah. Apalagi hujan meteornya itu nggak mau berhenti. Kim Jae-guk bersama rekannya mencoba mencari ide lain dan juga ngeposting rekaman yang udah direkam sama rekannya tentang suara Hwang Sun-woo yang meminta tolong dan memastikan bahwa dia itu masih benar-benar selamat. Dan ketika dia unggah ke YouTube, itu langsung ditonton banyak banget orang lain dan juga langsung menjadi menyita perhatian. Dia juga mencoba terus berkomunikasi dengan Hwang Sun-woo karena Hwang Sun-woo gak boleh tidur. Kalau dia tertidur bisa-bisa dia meninggoy. Nah, video yang diunggah itu langsung viral dan juga sampai ke luar negeri. Dan orang-orang pun membuat hashtag untuk menyelamatkan Hwang Sun-woo. Tapi bosnya si Jennifer Evans itu gak senang dengan hal itu. Kim Jae-guk pergi ke Aerospace Center dan dia pun mencoba berkomunikasi kepada mereka dan bilang bahwa Hwang Sun-woo itu masih bisa diselamatkan. Ya udah akhirnya mereka bisa berkomunikasi lagi, tapi Kim In-suk
itu nggak setuju kalau dilakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo karena kan udah diumumkan dan juga udah dibuat bela sungkawa oleh presiden mereka. Tapi untung aja sekretarisnya menginfokan bahwa ternyata pihak NASA itu mau melakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo. Dari sanalah Sun-woo langsung bersemangat kembali karena akhirnya NASA mau mengirimkan bantuan kepada Korea Selatan. Dan itu pastinya ada campur tangan dari Yoon Mung-young ataupun Jennifer Evans, walaupun dia mendapat kecaman dari atasannya dan dia pun mau diberhentikan dari jabatannya dia yang sekarang, dan dia sengaja mengorbankan itu demi menyelamatkan Hwang Sun-woo. Dia berusaha untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya yang ada di dekat Hwang Sun-woo untuk melakukan penyelamatan kepada Sun-woo. Tapi ketika Sun-woo mau terbang tuh, tiba-tiba aja pesawatnya ada lagi mengalami kerusakan sehingga dia nggak bisa melakukan penerbangan dan terbanting-banting lagi lah dia. Kim Jae-guk nyuruh untuk melakukan pembatalan penerbangan. Untung aja itu berhasil, tapi Hwang Sun-woo langsung terdampar ke tempat yang jauh banget. Dan dia pun udah pasrah banget karena semua udah dilakukan. Jadi dia ya udah pasrah aja mau meninggoy dan dia pun mau memutuskan komunikasi dengan mereka semua. Namun Kim Jae-guk nggak mau nyerah, dia ngebahas tentang ayahnya Hwang Sun-woo. Dan dia pun ingat ternyata sebenarnya ayahnya sempat meninggalkan surat wasiat yang ternyata prop yang mereka uji itu ayahnya tahu belum sempurna dan masih ada kerusakan. Tapi ayahnya menyembunyikan dan memaksa untuk tetap diterbangkan, makanya pasti terjadi kegagalan. Terus Kim Jae-guk menginformasikan juga bahwa sebenarnya ayah Hwang Sun-woo itu sempat bertemu dengan dirinya dan memohon untuk menunda lagi. Tapi Kim Jae-guk yang nggak mau karena kalau misalkan ditunda lagi, maka mereka nggak akan bisa menjalankan misinya dan itu bakal digagalkan. Jadi dia memaksa ayah Hwang Sun-woo untuk tetap menjalankan proyek tersebut walaupun nantinya mereka tahu pasti bakal gagal total. Dan dia nggak mau kejadian itu terulang kepada Hwang Sun-woo dan meminta kepada Sun-woo untuk tetap bertahan. Hingga akhirnya Sun-woo pun mau menuruti permintaan Kim Jae-guk dan dia pun kembali bertahan dan menyalakan komunikasi lagi dengan mereka. 네, 착륙선 헤드는 달 앞면 보고 있어. Sementara itu di kantor NASA, Jennifer Evans berusaha untuk terus memberikan bantuan kepada Kim Jae-guk dan juga timnya. Dia nelpon Jae-guk dan bilang bahwa dia bakal melakukan yang terbaik dari sana walaupun dia ngorbankan jabatannya dan dia sekarang lagi diincar sama orang-orang di sana. Dan dia mencoba meminta bantuan terakhir kepada Jae-guk karena dia harus menyerahkan semuanya kepada Jae-guk. Jae-guk bilang kepada Min-gyu untuk menginformasikan kepada Hwang Sun-woo agar balik lagi ke permukaan bulan. Jennifer Evans menginformasikan kepada rekan-rekannya dia yang ada di luar angkasa juga untuk memberikan bantuan kepada Hwang Sun-woo. Walaupun mereka ragu banget dan juga bingung harus menuruti siapa, Jennifer Evans ataupun atasan mereka yang lainnya. Tapi di sini lebih menilai ke kemanusiaan. Jennifer Evans menginformasikan kepada rekan-rekannya bahwa ini tuh bukan masalah dari negara mana ataupun apa. Mereka tuh sama-sama astronot dan astronot dari negara manapun itu adalah rekan mereka. Jadi Jennifer Evans meminta perbantuan terakhir kepada rekan-rekannya dia untuk melakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo. It's not an order from the Earth. Dia memohon banget kepada rekan-rekannya untuk melakukan apa yang dia minta. Setelah itu dia langsung dibawa dan juga diberhentikan dari jabatannya dia. Dan dia berharap banget rekan-rekannya di sana mau membantu untuk melakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo. Sementara itu Aeroscope Center meminta kepada Hwang Sun-woo untuk melakukan pendaratan darurat. Dia langsung melompat dari pesawat kecilnya karena udah nggak kondusif lagi. Dan untung aja dia berhasil mendarat sampai ke dasar bulan. Permukaan bulan lebih tepatnya. Dan tapi dia masih terbanting-banting dan komunikasi pun seketika terputus. Semua orang khawatir banget dengan Hwang Sun-woo hingga akhirnya dia masih menunjukkan tanda-tanda kalau dia itu masih hidup. Dan akhirnya
anggota dari Jennifer Evans memutuskan untuk melakukan penyelamatan kepada Hwang Sun-woo dengan menghiraukan pesan dari atasan mereka yang tidak memperbolehkan hal itu. Dan semua orang pun seneng banget karena akhirnya Hwang Sun-woo berhasil diselamatkan. Jennifer Evans ngerasa walaupun dia dihukum, tapi dia bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Presiden Korea Selatan memberikan pengumuman bahwa Hwang Sun-woo udah dipastikan selamat dan sekarang dia berada dengan teman-teman dari Jennifer Evans. Seluruh warga di dunia seneng banget, terutama Korea Selatan. Hingga 2 minggu kemudian, Hwang Sun-woo berhasil pulang ke Korea dan dia pun disambut dengan hangat seluruh masyarakat di sana, dan dia pun langsung berikan pidato singkat dan berterima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan kepadanya, dan dia pun pulang dengan selamat. Dan gak lupa setelah itu dia menemui istri dan juga anak dari rekan-rekannya yang udah meninggoy dan memberikan barang-barang peninggalan mereka. Mereka berterima kasih kepada Hwang Sun-woo. Sementara itu Kim Jae-guk balik lagi ke tugas dia seperti sebelumnya. Dan Jennifer Evans balik lagi dan dia pun diangkat menjadi direktur karena dia udah menyelamatkan orang lain dan juga menaikkan nama NASA. Kim Jae-guk dan juga rekannya ya bertugas seperti biasa, mereka memberikan pelatihan kepada anak-anak tentang astronot dan juga bulan. Ternyata di sana Hwang Sun-woo langsung berpartisipasi sebagai astronot dan anak-anak pun seneng banget, dan dia memberikan penghormatan juga kepada Kim Jae-guk karena udah bersusah payah untuk melakukan penyelamatan kepada dirinya, dan disambut juga penghormatan dari Kim Jae-guk. So begitulah filmnya teman-teman. Menurut Mimin itu kayak 9,5/10, seru banget. Semoga teman-teman suka reviewnya. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.